Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Rino SPD MPD MM selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Senia Putri Anarik dengan NIM 2305-3155 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang sumber dan metode pengumpulan data. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Ada Anissa Wulandari dengan NIM 23053117 dan selanjutnya yaitu Azura Nur Isnani 23053119. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Wulandari. Kepada Anissa Wulandari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang jenis data. Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu ada data subjektif, data fisik, dan data dokumenter. Yang pertama itu saya akan membahas tentang data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden. Data subjek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok. Data subjektif selanjutnya diklarifikasi berdasarkan bentuk tanggapan atau respon yang diberikan, yaitu berupa lisan atau verbal, tertulis atau ekspresi. Respon verbal diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara. Respon tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis atau kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Respon ekspresi diperoleh peneliti dari proses observasi. Selanjutnya itu ada data fisik. Data fisik merupakan jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik, antara lainnya dalam bentuk bangunan atau bagian dari bangunan, pakaian, buku, dan senjata. Data fisik merupakan bentuk berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Data fisik dalam penelitian bisnis dikumpulkan melalui metode observasi. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa Wulandari. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri tentang data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian antara surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Dalam data dokumenter, penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan konteks analisis. Data dokumenter yang dihasilkan melalui konteks analisis antara lain berupa kategori isi, telaah dokumen, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Zura. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber data. Nah, sumber data itu penting untuk nanti kita menentukan metode kita dalam mengumpulkan data. Nah, sumber data itu ada dua. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Next. Nah, data primer ini merupakan data yang kita ambil langsung dari sumber aslinya, jadi tidak ada perantara. Jadi kayak kita secara khusus mencari jawaban atas pertanyaan dari penelitian kita. Contohnya misalnya dari opini orang. Bisa opini individu atau opini kelompok.
Lalu hasil yang kita amati seperti perilaku yang terjadi di lapangan atau tes yang kita lakukan secara langsung, misalnya ada eksperimen. Nah, keuntungannya tuh kita bisa pilih nih data mana saja yang relevan dengan yang kita butuhkan. Jadi, yang tidak relevan bisa kita buang. Jadi, kita bisa fokus dengan data-data yang sudah kita dapat dan sesuai dengan penelitian kita. Nah, cara ngumpulinnya biasanya ada dua metode. Yang pertama itu ada survei, yaitu tanya langsung via kuesioner, atau observasi, yaitu memantau secara langsung. Nah, selanjutnya ada data sekunder. Next. Nah, data sekunder ini merupakan data yang kita dapat secara tidak langsung, misalnya lewat orang atau media lain yang udah ada catat duluan. Jadi bukan kita yang ambil dari nol, tapi data ini sudah ada sumber sebelumnya. Biasanya bisa berbentuk dokumen, catatan, atau laporan sejarah. Entah itu yang sudah dipublikasi seperti berita, buku, atau jurnal, atau yang nggak dipublikasi seperti arsip internal perusahaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zura. Baik, segitu yang dapat kami sampaikan, materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Jadi, dapat kita simpulkan, data penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu data subjek yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik subjek penelitian. Yang kedua itu data fisik berupa benda berwujud yang menunjukkan keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Dan yang terakhir itu data dokumenter yang memuat arsip mengenai apa, kapan suatu kejadian, dan siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Berdasarkan bentuk tanggapan yang diberikan responden, data subjek juga dikelompokkan ke dalam respon lisan, respon tertulis, dan respon ekspresi. Sumber data penelitian diklasifikasikan ke dalam yang pertama yaitu sumber primer yang diperoleh langsung dari sumber data tanpa melalui media perantara. Dan yang kedua itu data sekunder yang diperoleh melalui media perantara. Data primer secara spesifik dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder tidak secara spesifik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan berkomentar di bawah. Jadi sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.